Kita semua kan pengen banget tahu apa itu kebenaran. Rasanya itu kayak tujuan utama kita sebagai manusia. Tapi ada satu masalah besar nih. Di tengah jalan kita selalu ketemu musuh yang sama. Musuh yang paling susah dilawan. Ya, bias kita sendiri. Pertanyaan besarnya jadi, apa kita benar-benar bisa gitu lepas dari bias dan jadi sepenuhnya objektif? Dan ini bukan cuma pertanyaan buat para filsuf di Menara Gading loh. Ini tuh ngefek banget ke kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari cara kita milih sesuatu, cara kita ngelihat orang lain, sampai cara kita memaknai semua yang terjadi di sekitar kita. Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-barang. Oke, jadi gimana cara kita jawab pertanyaan tadi? Anggap aja kita mau jalan-jalan nih. Pertama, kita lihat dulu cita-cita idealnya, objektivitas yang murni itu kayak apa sih? Terus kita bakal bongkar kenapa otak kita dan bahkan sains yang kita banggakan ternyata malah bikin ini jadi susah. Tapi tenang, di akhir perjalanan kita bakal nemuin semacam jalan baru. Cara pandang yang lebih realistis buat deketin kebenaran. Dulu banget konsep objektivitas itu kelihatannya simpel. Bayangin aja seorang ilmuwan pakai jas lab putih bersih, steril, ngamatin dunia dari balik kaca tebal. Nggak ada emosi, nggak ada keyakinan pribadi, cuma fakta murni. Nah, pandangan ini, yang namanya positivisme, itu percaya kita bisa loh dapat pandangan dari ketiadaan. Seolah-olah kita bisa melayang dan ngelihat semuanya tanpa dipengaruhi apa-apa. Nah, disinilah mulai seru. Ada dua kubu yang saling bertentangan. Kubu pertama, kaum realis, bilang fakta, ya fakta, titik. Mau siapapun yang lihat, fakta nggak akan berubah. Di sisi lain, ada kaum konstruktivis yang bilang, tunggu dulu, fakta itu sendiri sebenarnya dibentuk sama bahasa kita, budaya kita, kesepakatan sosial kita. Nah, pertarungan antara dua ide raksasa inilah yang bikin konsep objektivitas jadi rumit banget. Oke, kita udah lihat perdebatan besarnya di luar sana. Sekarang yuk kita coba lihat ke dalam diri kita sendiri. Karena ternyata musuh terbesar objektivitas itu mungkin bukan argumen filsafat yang jelimet, tapi sesuatu yang ada di dalam kepala kita semua. Ya, cara kerja otak kita. Coba deh pikirin gini, otak kita itu evolusinya bukan buat jadi filsuf yang duduk merenung nyari kebenaran sejati. Sama sekali bukan. Otak kita itu dirancang buat satu hal, bertahan hidup. Kalau nenek moyang kita lihat ada bayangan gerak-gerak di semak-semak, pilihan terbaik itu ya langsung lari. Bukan diam dulu mikir, ini harimau atau cuma angin ya? Lebih baik salah tapi selamat daripada benar tapi ya udah telat. Jadi dalam evolusi, kecepatan dan efisiensi itu selalu menang lawan akurasi. Dan dari sinilah semua bias kita lahir. Nah, ada analogi keren banget dari psikolog Daniel Kahneman. Dia bilang, pikiran kita itu kayak ada pengendara yang lagi nunggangin gajah. Si gajah ini adalah sistem satu, intuisi kita. Cepet, otomatis, emosional, nggak pakai mikir. Terus, si pengendara ini adalah sistem 2, logika kita. Lambat, butuh usaha, analitis. Nah, pertanyaannya simpel aja. Kalau si gajah tiba-tiba mau belok kiri, sementara si pengendara pengennya lurus, kira-kira siapa yang bakal menang? Dan jawabannya, ini dia yang bikin kaget. Seringnya, si pengendara yang logis itu nggak bener-bener nyetir. Tugas dia itu cuma jadi humas atau juru bicaranya si gajah. Jadi, waktu kita ambil keputusan pakai emosi, si gajah udah belok duluan, otak rasional kita baru sibuk cari-cari alasan logis buat ngebelain keputusan itu. Jadi dia bukan kapten kapal, dia itu lebih kayak pengacara yang disewa buat ngebela kliennya, apapun yang terjadi. Jalan-jalan pintas mental inilah cara si gajah beroperasi. Contohnya nih, bias konfirmasi. Itu tuh pas si gajah cuma mau lewat jalan yang udah dia tahu aja, nggak mau coba yang lain. Atau efek halo. Itu pas si gajah ngeliat seseorang dan langsung naksir dari pandangan pertama, dan si pengendara ya mau nggak mau ikut aja. Hal-hal kayak gini terjadi setiap detik, setiap hari, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Oke. Jadi pikiran kita ini emang penuh bias. Tapi kan kita punya solusinya dong. Sains, metode ilmiah yang katanya dingin, logis, objektif, ini kan harusnya jadi benteng pertahanan terakhir kita. Tapi sayangnya, bahkan benteng yang kelihatannya kokoh ini ternyata punya beberapa retakan yang nggak kelihatan. Coba bayangin, sains itu kayak mesin penyaring raksasa. Kelihatannya keren, tapi masalahnya saringannya ada yang bolong. Pertama, yang namanya bias publikasi. Jurnal-jurnal ilmiah itu lebih suka nerbitin penelitian yang hasilnya wow atau berhasil. Ribuan penelitian lain yang hasilnya gagal atau biasa aja, nggak akan pernah kita lihat. Jadinya kita cuma lihat puncak gunung esnya doang. Kedua, peneliti itu punya banyak banget pilihan cara menganalisis data. Dan tanpa disadari, pilihan-pilihan kecil ini bisa aja ngebawa mereka ke kesimpulan yang sebenarnya emang udah pengen mereka temukan dari awal. Padahal di dunia sains ada yang namanya standar emas.
yaitu double blind peer review. Idenya simple, penulis nggak tahu siapa yang mereview tulisannya, dan reviewer juga nggak tahu tulisan siapa yang dia review. Tujuannya biar objektif. Kedengarannya sempurna kan? Nah, tapi ada sebuah studi yang nemuin bahwa dalam 73% kasus, para reviewer ini ternyata bisa nebak siapa penulisnya. Dan tebakan itu ya jelas bisa ngaruh ke penilaian mereka. Jadi, perisai utama kita ini ternyata nggak sekuat yang kita kira. Terus gimana dong dengan AI? Kan mesin harusnya logis dan objektif. Well, ada satu prinsip dasar di dunia teknologi. Sampah masuk, sampah keluar. AI itu belajar dari data buatan kita manusia. Kalau data yang kita kasih ke dia udah penuh dengan bias, misalnya data rekrutmen kerja dari masa lalu, si AI ini nggak cuma bakal niru bias itu, dia bakal memperkuatnya dan melakukannya dalam skala yang jauh lebih besar dan lebih cepat. Waduh, jadi apa artinya semua ini? Apa objektivitas itu cuma mimpi yang nggak mungkin tercapai? Eits, tunggu dulu, sama sekali bukan. Ini bukan akhir dari cerita. Ini justru titik baliknya. Kita nggak perlu buang konsep objektivitas ke tong sampah. Kita cuma perlu mendefinisikannya ulang dengan cara yang lebih dewasa, lebih jujur, dan lebih realistis. Dan ini dia kunci perubahannya. Ada kutipan keren yang bilang, kita dapat perlawanan. Maksudnya apa? Objektivitas sejati itu ternyata bukan soal jadi orang yang kosong, yang nggak punya sudut pandang sama sekali, justru sebaliknya. Objektivitas itu adalah ketika kita berani ngetes ide kita ke dunia nyata, dan dunia nyata punya kesempatan buat melawan balik. Buat bilang ke kita, sorry, teori lo salah. Nah, kemauan untuk dibuktikan salah inilah inti dari objektivitas model baru. Biar lebih gampang, filosof Roy Bhaskar bantu kita dengan ngebagi realitas jadi 3 lapis. Bayangin ya, Anda lihat sehelai daun jatuh. Apa yang Anda lihat dengan mata Anda, warnanya, gerakannya, itu adalah level empiris. Terus, kejadian daun itu jatuh, mau Anda lihat atau enggak, itu tetap terjadi kan? Nah, itu level aktual. Dan yang paling dalam, hukum gravitasi yang menyebabkan daun itu jatuh, itu adalah level nyata. Bias kita itu mainnya di level empiris, di pengalaman kita. Tapi keberadaan bias itu nggak ngapus adanya gravitasi di level nyata. Tugas kita, yaitu mencoba menembus lapisan pengalaman kita buat ngerti mekanisme yang ada di baliknya. Nah, kalau kita udah terima nih, kalau kita semua ngelihat dunia dari level empiris, langkah selanjutnya, ya jujur aja soal itu. Ada konsep keren dari Donna Haraway, namanya pengetahuan tersituasi. Jadi daripada kita pura-pura bisa ngelihat dari segala arah kayak dewa, objektivitas yang lebih kuat itu justru datang dari keberanian buat ngaku, oke, ini posisi gue, ini kacamata yang gue pakai. Dan dari situ kita jadi bertanggung jawab sama keterbatasan cara pandang kita itu. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, apa alat yang bisa kita pakai untuk mencapai objektivitas versi baru ini? Jawabannya ternyata simple tapi dalam banget, yaitu satu alat mental yang penting, kerendahan hati. Tepatnya namanya kerendahan hati epistemik. Intinya tuh cuma satu, punya kemampuan buat bilang ke diri sendiri, kayaknya gue bisa aja salah soal ini. Dan ini bukan tanda kelemahan loh ya. Ini justru kekuatan intelektual yang luar biasa. Ini kesadaran bahwa sepintar apapun kita, sehebat apapun pengetahuan kita, itu semua nggak akan pernah lengkap. Gimana cara prakteknya? Gampang kok. Mulai dari ngakuin apa yang kita nggak tahu. Terus, jangan takut sama yang namanya ketidakpastian. Dan yang paling penting dari semuanya, punya keberanian buat ganti pikiran kalau kita nemu bukti baru yang lebih kuat. Itu aja. Dan ini bukan cuma teori loh. Coba deh, lihat profesi-profesi yang taruhannya objektivitas. Jurnalis, hakim, auditor, mereka semua punya satu kesamaan. Mereka nggak pernah nyaku 100% bebas bias. Nggak mungkin. Sebaliknya mereka itu punya sistem. Mereka punya strategi buat secara sadar dan aktif ngelawan bias mereka sendiri. Jadi kuncinya bukan menghilangkan, tapi mengelola. Oke, jadi setelah perjalanan panjang ini, yuk kita coba simpulkan pemahaman baru kita soal pencarian kebenaran. Poin utamanya begini, tujuannya itu bukan menghilangkan bias, tapi mengelolanya. Pencarian kebenaran itu bukan kayak mendaki gunung terus sampai puncak dan semuanya jadi jelas, bukan. Ini lebih mirip kayak kita jalan ke arah cakrawala. Kita bisa terus maju, makin dekat, tapi nggak akan pernah benar-benar nyampe. Dan justru, disitulah keindahannya. Yang penting itu bukan sampai di tujuan, tapi proses perjalanannya itu sendiri. Dan semua pembahasan ini akhirnya kembali ke kita masing-masing. Dengan bekal pemahaman baru ini, saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat Anda. Coba pikirin deh, apa satu keyakinan yang selama ini Anda pegang erat-erat, yang sekarang dengan semangat kerendahan hati yang baru,
Anda bersedia untuk mempertanyakannya lagi.